Awal mulanya, Ayu tuh bekerja untuk menggantikan temannya yang sedang cuti hamil, yang bekerja sebagai staf gudang di salah satu perusahaan logistik di Jakarta pada tahun 2010. Namun, ternyata gudang itu angker dan berhantu, sehingga Ayu sendiri nggak kuat kerja lama-lama dan minta keluar sebelum waktu kontraknya habis. Dan bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Awal Ayu mengalami ini ya kejadian horor itu pada saat Ayu itu bekerja di hari ketiga. Itu benar-benar pertama kali Ayu merasakan kejadian horor ya. Jadi waktu itu Ayu kan dapat telepon dari seorang pria ya, yang meminta untuk Ayu itu mengantarkan barang ke lantai 3 ya. Jadi teleponnya itu bukan telepon pribadi ya, tapi pakai telepon kantor ya. Setiap kalau di Jakarta di gedung gede kan setiap lantai ada kantornya, ada teleponnya sendiri untuk memudahkan ini ya. Dan setiap ruangan juga kadang ada teleponnya sendiri untuk memudahkan berinteraksi ya. Jadi nggak perlulah kita eh, datang ke lokasi karyawan lain hanya untuk ngomong sesuatu gitu loh. Cukup telepon. Nah, saat itu Ayu ditelepon untuk ngantar barang ke lantai 3. Nah, sampai tiba di lantai 3 ya, di ruangan yang sudah dituju ya, Ayu bingung. Nah, akhirnya Ayu tanya ke orang di situ, tanya ke karyawan lain. Dan pas dikasih tahu ternyata ruangan yang dimaksud Ayu itu udah lama jadi gudang barang bekas dan memang udah selalu dikunci. Jadi gak ada orang di dalamnya. Terus siapa dong yang telepon Ayu dan minta dikirim barang ke ruangan itu loh. Ayu jadi kayak parno, akhirnya merasa bahwa wah, jangan-jangan ini ada hantunya gitu loh. Kemudian di suatu hari Ayu juga ngalamin kejadian horor lagi ya. Jadi waktu itu pas ada di lift barang, Ayu melihat seorang pria yang meminta bantuan Ayu untuk mengangkat barang besar ke lantai atas. Namun tidak berat, jadi kayak kayak kardus yang isinya apalah, nggak berat. Namun setelah sampai di situ diletakkan di tempat yang seharusnya, tiba-tiba dia ketemu, pas balik lagi dia tuh ketemu sama Mas Bayu. Sorry sorry, Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi ini seorang karyawan asli, staff IT di situ. Nah, terus Mas Adi itu tanya, Mbak, itu barang ngapain ditaruh di situ? Terus si Ayu pun bilang, nggak tahu, itu tadi ada pria yang minta tolong buat bantu diangkatin ke situ. Nah, si Adi pun bilang, loh, perasaan eh, Mbak Ayu yang ini ngangkat sendirian, terus juga aku tadi lihat di CCTV Mbak Ayu tuh kayak ngomong sendirian gitu loh. Ngerasa kayak nggak percaya. Si Ayu juga akhirnya diperlihatkan hasil CCTV-nya dan bener aja. Si Ayu ini kayak ngobrol sendirian dan ngangkat barangnya juga sendirian. Padahal Ayu tuh ngerasa ngangkat bareng sama seorang seorang pria gitu loh. Terus pada suatu hari ya, pas hari Jumat tepatnya ya, Ayu kan lagi sendirian ya, karena yang laki-laki tuh pada Jumatan semua. Emang sih ada cewek lagi gitu loh, tapi beda lantai. Jadi Ayu ngerasa sendirian, sepi gitu loh. Tiba-tiba telepon bunyi. Telepon dari seorang yang ngaku sebagai Bayu ya. Seorang karyawan yang bilang nanti habis Jumatan minta disiapin barang buat
jadi sampel ke pelanggan. Ya karena emang staf ini ya, Ayu kan staf gudang, jadi dia emang ngurusin barang itu loh, barang keluar masuk ya. Akhirnya Ayu siapin lah barang itu gitu loh. Nah setelah disiapin barangnya ya, dan karyawan pria juga udah pada balik semua, Ayu tanya ke mereka, siapa yang namanya Bayu? Karena dari tadi kayak gak ada yang ini ya, dari semua pria yang balik ke kantor tuh gak ada yang ngambil barangnya gitu loh. Jadi Ayu pun tanya ini yang namanya Bayu siapa itu loh. Soalnya tadi bilang mau eh, buat sampel ke pelanggan. Tapi akhirnya ya karena belum hafal, iya, iya Ayu pun tanya-tanya ke orang-orang yang ini, para karyawan yang lain, karena Ayu memang belum hafal siapa aja karyawan-karyawan di situ. Tapi mereka malah bilang, Bayu, Bayu siapa? Bayu Aji Pranoto atau gimana? Terus si Ayu jawab, ah iya kayaknya itu loh Bayu itu. Nah mereka bilang, Bayu yang dimaksud itu ya adalah mantan karyawan yang udah meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan. Dan Ayu pun kaget, shock, dan merinding. Kemudian suatu hari ya, di sore hari pas Ayu mau pulang ya, mau pulang udah sore, tiba-tiba si Ayu ini lihat lihat ya, lihat ada hantu wanita di pojokan. Ayu tuh mikirnya, "Loh ini siapa?" Itu loh. Soalnya si cewek ini masih pakai seragam yang sama, jadi dikira sekantor gitu loh. Nah, akhirnya Ayu bilang, "Mbak, ayo pulang bareng. Ngapain bengong terus? Sudah waktunya pulang." Nah, pas cewek itu balik badan, Ayu lihat ternyata itu adalah hantu dan ada pisau nancep di dadanya. Gila nggak tuh? Panik, takut, akhirnya dia langsung balik turun tangga ya dan buru-buru ke parkiran. Nah, di situ di parkiran dia ketemu Mas Adi yang juga sama-sama mau pulang. Nah, di situ Mas Adi ini bilang, "Kamu kenapa yuk? Kok pucat banget yuk?" Gitu. Nah, si Ayu pun cerita, cerita bahwa ya dia tuh lihat ada sosok hantu wanita yang eh, ini dadanya ketancep pisau, pisau itu loh, sampai berdarah-darah, serem dan tak menakutkan. Dan akhirnya Mas Adi ini masih tahu bahwa yang sebenarnya wanita itu memang dulu eh, ini karyawan situ ya, udah lama meninggal dan meninggalnya itu gara-gara pas lagi angkat barang ya, angkat kardus yang isinya itu pisau. Dia nggak sengaja kepleset. Nah, pas jatuh salah satu pesonya nancep ke dada. Gila nggak tuh? Dan akhirnya jadi arwah gentayangan. Terus pada suatu hari ya pas siang-siang lah, tepatnya pas lagi eh, makan siang. Jadi waktu itu Mbak Ayu sama Mbak Citra ini lagi makan siang di kantor gitu loh. Makan bawa bekal masing-masing ya, makan bareng gitu ya. Cuma tiba-tiba si Ayu ini lihat ada cewek bawa barang. Dia bawa barang. Memang kayak familiar itu loh, kayak hantu yang ketancep peso itu loh. Cuma lihatnya kan dari belakang, jadi kayak Ayunya juga nggak begitu ingat itu loh. Tapi si Mbak Citra ini ingat betul bahwa itu hantu yang ada pesonya yang nancep di dada gitu loh. Nah, dengan polosnya Ayu malah nyapa, "Mbak, sini makan bareng." Padahal Citra ini udah ngasih kode biar jangan manggil itu hantu loh. Nah, pas dipanggil, si Citra pun langsung lari ketakutan ya. Nah,
Si Ayu masih bingung, ini kok Mbak Citra langsung lari itu loh. Nah pas balik, nah baru deh dia nggak, waduh ternyata itu hantu yang kemarin Ayu lihat, yang hantu cewek yang ada peso di dadanya itu loh. Ayu pun langsung ikut lari bre, gila nggak tuh. Dan selama 2 bulan Ayu kerja di situ, Ayu udah nggak kuat, bener-bener apa ya, ya penampakannya itu banyak bre, ada yang suara gedogan doang, ada yang suara langkah kaki doang tapi nggak ada orangnya, ada yang kadang ini ya, apa ya, barang jatuh sendiri padahal udah jelas banget ditaruh di tengah. Ada juga barang yang apa ya, harusnya di bawah udah ditaruh di bawah tiba-tiba jadi di atas sendiri, di atas. Jadi emang banyak sekali gangguan-gangguan hantu di situ. Memang yang gue ceritain yang menarik-menarik aja. Cerita-cerita lain itu udah banyak banget, Bre. Kalau gue ceritain itu mungkin udah 10 jam lebih itu loh. Jadi memang si Ayu ini udah trauma banget, takut banget kerja selama 2 bulan di situ. Saking takutnya akhirnya dia resign lah, keluar lah. Tapi sebelum resign dia curhat ke Mas Adi. Dan Mas Adi pun ngasih tahu bahwa ternyata karyawan yang cewek itu yang mati karena tertimpa kardus ya, yang ternyata isinya pisau ya, yang ternyata keluar satu terus nancep gitu ya di dadanya ya. Itu ternyata udah lama meninggal, Bre. Itu kejadian tahun 2010. Cuma memang itu sering banget gentayangan dan mengentayangi. Yang sebenarnya bagi karyawan-karyawan lama udah nggak peduli gitu loh. Karena memang mereka udah butuh kerjaan. Beda sama Ayu yang memang dia kerja itu niatnya cuma buat nyari pengalaman kerja aja. Karena memang buat gantiin cuti hamil. Jadi memang fix buat nyari pengalaman kerja aja karena udah dapet ya, ya udahlah, udah nggak kuat ya keluar jadinya. Ya seperti itulah kisahnya. Akhirnya Mbak Yuni keluar dan ya digantikan entah siapa. Tapi setelah Mbak Yu keluar ya, Mbak Yu juga eh, 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian lah juga dengar katanya karyawan penggantinya juga keluar lagi dari situ, dari perusahaan itu loh. Ya karena mungkin sama-sama nggak kuat di teror terus hantu ya. Jadi seperti itulah penampakan hantu yang bisa gue ceritain kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.